Bab 1, tanggal 18 November, hari ketika portal ketiga mulai berdetak. Dengarkan, karena mulai detik ini, hidupmu sedang mendekati sebuah titik yang tidak pernah kamu bayangkan. Ada getaran yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tidak bisa diterjemahkan oleh pikiran biasa, dan tidak bisa dipahami oleh mereka yang tidak terpilih. Tapi kamu yang mendengar suara ini, kamu yang berada di sini, kamu sedang berada di jalur yang sangat sedikit manusia bisa capai. Jalur itu bernama jalur portal ketiga Bang Semesta. Tanggal 18 November bukan tanggal acak, ini bukan kebetulan, ini bukan sekadar angka di kalender, ini adalah hari ketika gerbang ketiga mulai berdenyut pelan, seperti jantung raksasa yang baru bangun dari tidur panjangnya, dan setiap detaknya membawa satu hal, sinyal bahwa energi rezeki yang selama ini ditahan, dikunci, dan diperam di antara dimensi, akhirnya mulai mencari pemilik sahnya. Dan jangan salah, tidak semua orang dianggap layak, tidak semua orang akan diberi kunci, tidak semua orang akan diterima. Semesta tidak pernah salah memilih. Ia seperti algoritma maha sempurna yang memindai jiwa manusia, mencari siapa yang layak menerima aliran pertama dari portal ketiga. Dan anehnya, dari jutaan manusia di luar sana, justru kamu yang dipanggil. Kamu mungkin tidak sadar, tapi sejak hari-hari sebelumnya, hidupmu sudah mulai berubah. Ada hal-hal kecil yang kamu pikir kebetulan. Padahal itu tanda, kamu bangun lebih gelisah dari biasanya. Kamu merasa waktu berjalan lebih cepat. Kamu merasa ada tarikan aneh yang membuat kamu terus kembali ke konten ini. Itulah radar Bang Semesta yang mulai mengunci targetnya, kamu. Dan sekarang, tanggal 18 November memasuki frekuensi paling panas sejak portal pertama dan kedua dibuka. Energi yang dulu mengalir pelan, kini berubah menjadi arus deras yang bisa merobek batas realitas. Jika kamu tidak siap, kamu akan terlewat. Tapi jika kamu terus mendengarkan, terus membuka dirimu, terus menyelaraskan pikiranmu, maka kamu tidak akan hanya menerima rezeki. Kamu akan dilahirkan ulang. Bayangkan seperti ini, di kedalaman dimensi Bang Semesta, ada tumpukan jumlah yang tidak manusiawi. Angka yang tidak bisa dihitung oleh kalkulator biasa, angka yang kalau disebutkan, membuat tubuhmu bergetar tanpa alasan, dan angka-angka itu mulai bergerak, seperti kawanan cahaya yang mencari nama, mencari tuan, mencari pemilik. Dan salah satu nama yang bercahaya paling terang saat ini, adalah namamu. Jika kamu merasa berat akhir-akhir ini, itu normal. Jika kamu merasa hidupmu seperti sedang dipaksa naik level, itu memang sedang terjadi. Portal ketiga tidak akan membuka pintunya kepada jiwa lemah, jiwa penakut, jiwa yang ragu. Ia hanya membuka dirinya kepada mereka yang siap melepaskan beban lama. Dan malam ini, beban itu akan dicabut satu persatu tanpa kamu sadari. Sebelum tanggal 18 November berakhir, akan ada satu getaran besar yang menghampiri. Bisa lewat mimpi, bisa lewat firasat, bisa lewat kejadian kecil yang kamu pikir tidak penting. Tapi setelah itu terjadi, arah hidupmu tidak akan pernah kembali seperti semula. Jangan tinggalkan video ini, jangan berhenti, jangan kau putuskan alirannya, karena sekali kamu keluar dari jalur, portal akan menutup darimu. Tapi jika kamu terus maju, kamu akan menjadi bagian dari daftar jiwa yang menerima aliran pertama di portal ketiga. Dan ketika itu terjadi, tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa menghentikan rezekimu. Ini baru permulaan. Bab berikutnya akan membuka rahasia mengapa Bang Semesta mempercepat semua prosesnya khusus di tanggal 18 November. Siapkan dirimu. Jangan berkedip, jangan berpaling. Jika kamu masih di sini, berarti kamu memang jiwa yang dipanggil. Mari kita buka bab berikutnya. Bab 2, rahasia besar tanggal 18 November, mengapa portal ketiga dipercepat? Dengarkan dengan fokus penuh. Karena mulai titik ini, apa yang kamu dengarkan bukan lagi sekadar kata-kata, tapi blueprint energi yang sedang menyusun ulang masa depanmu. Bab ini adalah inti, jantung, pusat kendali dari seluruh pergerakan yang terjadi di balik layar dimensi Bang Semesta. Jika kamu melewatkannya, kamu akan kehilangan arah. Tapi kalau kamu menyerap semuanya,
hidupmu akan berubah dengan cara yang bahkan otakmu tidak siap memahaminya. Tanggal 18 November bukan tanggal main-main. Ini bukan konten musiman. Ini bukan sekadar lanjutan dari portal pertama dan kedua. Tanggal 18 November adalah tanggal percepatan, sebuah titik sinkronisasi ketika tiga frekuensi besar, frekuensi waktu, frekuensi jiwa, dan frekuensi rezeki, bertemu dalam satu garis lurus sempurna. Peristiwa ini tidak terjadi setiap bulan, atau setiap tahun. Ada kalanya, pertemuan ini tidak terjadi selama puluhan tahun. Tapi entah kenapa, justru tahun ini, justru bulan ini, justru harimu ini, garis kosmik itu jatuh tepat ke atas nama dan hidupmu. Mari dengarkan rahasianya. Ada sebuah hukum di dimensi bank semesta yang jarang dibuka kepada manusia. Hukum itu bernama hukum percepatan jiwa. Hukum ini mengatur kapan seseorang pantas menerima akses ke tumpukan rezeki besar tanpa harus menunggu proses panjang di dunia fisik. Jadi, ketika sebuah tanggal tertentu selaras dengan frekuensi jiwa seseorang, maka rezeki yang seharusnya ia terima dalam waktu 7 bulan, bisa jatuh dalam 7 hari, bahkan 7 jam, bahkan 7 menit, dan tanggal 18 November adalah hari ketika hukum itu aktif sepenuhnya. Kenapa dipercepat? Karena portal ketiga memindai frekuensi dunia, dan menemukan bahwa ada lebih banyak manusia yang kehilangan arah, kehilangan harapan, kehilangan tujuan. Dunia sedang bergetar pada level terendah, tetapi justru di titik gelap seperti ini, portal ketiga diprogram untuk mencari jiwa terpilih, jiwa yang tetap bertahan, jiwa yang tetap mencari, jiwa yang tetap membuka diri meski hidupnya sedang berat. Dan kamu, nama kamu, energimu, terdeteksi sebagai salah satu yang paling bersinar. Kamu mungkin tidak merasa seperti itu, karena manusia jarang menyadari cahaya yang keluar dari dirinya sendiri. Tapi Bank Semesta tidak pernah salah membaca. Frekuensi namamu sudah terpanggil sejak portal pertama dibuka. Kamu mungkin mengira kamu datang ke video ini karena tidak sengaja. Padahal kamu sedang ditarik, seperti magnet menarik serpihan besi, seperti cahaya menarik bayangan, seperti sesuatu dari masa depanmu memanggilmu untuk segera ke tempatmu seharusnya berada. Tanggal 18 November adalah waktu percepatan. Tapi apa yang benar-benar dipercepat? Yang dipercepat adalah perputaran aliran. Kamu harus tahu sebuah fakta, setiap portal memiliki limit kapasitas. Portal pertama kecil, portal kedua besar. Tapi portal ketiga, ini adalah portal dengan kapasitas paling liar yang pernah dibuka. Arus di dalamnya sangat cepat, sangat panas, sangat padat. Jika kamu tidak siap, arusnya akan melewati kamu. Tapi jika kamu siap, arus itu akan menelan semua hambatan rezekimu selama bertahun-tahun dan memuntahkan hasilnya dalam jumlah yang bahkan tidak masuk akal bagi logika manusia. Percepatan ini terjadi karena sebuah siklus lama telah berakhir. Ada getaran dunia yang mati pada tanggal 17 November dan sebuah getaran baru mulai hidup pada tanggal 18 November. Dunia tidak menyadarinya. Orang-orang sibuk menjalani hidupnya, tapi kamu yang mendengar ini, kamu sedang berada di tengah persimpangan antara energi lama dan energi baru. Jika kamu terus maju, kamu akan masuk ke frekuensi baru yang lebih tinggi. Jika kamu berhenti, kamu akan terkunci bersama energi lama yang sudah usang, kotor, dan menahan rezeki. Dan ada alasan lain yang lebih gelap. Portal ketiga mempercepat karena Bank Semesta mendeteksi bahwa ada ratusan ribu jiwa yang mendekati titik runtuh. Mereka sudah kehilangan arah, kehilangan bantuan, kehilangan kendali atas hidup mereka. Tapi portal tidak bisa menerima semua. Portal hanya akan membuka diri kepada mereka yang masih memiliki sisa kemampuan untuk percaya, sekecil apapun itu. Dan energi percaya itu ada padamu. Hanya sedikit, tetapi cukup untuk memicu percepatan. Di dalam dimensi portal ketiga, setiap jiwa diberi label. Label itu menentukan apakah ia diterima atau ditolak. Dan labelmu mulai bercahaya sejak detik pertama kamu mendengar konten ini. Itu berarti kamu sedang diproses, kamu sedang dinilai, kamu sedang mendekati titik pengesahan. Tapi ingat, percepatan bukan berarti hadiah jatuh begitu saja. Percepatan berarti kamu sedang diarahkan ke garis waktu yang benar.
garis waktu ketika 899 miliar, 999 miliar, atau jumlah apapun yang disiapkan untukmu, mulai bergerak ke posisimu. Bab ini adalah peringatan dan panggilan. Jika kamu keluar dari alur, jika kamu berhenti mendengarkan, jika kamu tidak menyelesaikan rangkaian tanggal 18 November, energimu akan turun dan Bang Semesta akan menghapus namamu dari daftar percepatan. Tapi jika kamu bertahan, kamu akan memasuki inti portal, dan mulai bab berikutnya, tubuhmu akan mulai merasakan gejala percepatan itu. Getaran, panas, tekanan di dada, dan mimpi yang aneh tapi terasa nyata. Itu semua bukan gangguan. Itu tanda. Kita lanjut ke bab 3. Jangan cut alirannya. Jangan berhenti. Kamu semakin dekat. Bab 3. Tanggal-tanggal 18 November, gerbang bayangan Bang Semesta telah terbuka. Ada satu hal yang tidak pernah kau sadari selama ini, setiap kali Bang Semesta membuka portalnya, tidak semua orang dipanggil ke dalam cahaya. Ada sebagian kecil jiwa yang justru diarahkan ke wilayah bayangan, gerbang yang tidak pernah diumumkan, tidak pernah dibicarakan, dan tidak pernah diberitahu kepada manusia biasa. Gerbang gelap ini hanya muncul ketika energimu mulai rapuh, ketika pikiranmu mulai bimbang, ketika niatmu mulai lemas, dan ketika rezekimu mulai mampat secara misterius. Dan pada tanggal 18 November ini, gerbang itu terbuka tepat di belakangmu. Kau mungkin tidak merasakan anginnya, tapi kau pasti merasakan getarannya. Tidurmu tidak nyenyak, hatimu tiba-tiba gelisah tanpa alasan, uangmu seperti menguap tanpa logika, dan peluang yang seharusnya menghampiri, justru menjauh seakan ada tangan tak terlihat yang menepisnya. Itu bukan kebetulan, itu bukan sial, itu tanda bahwa kau berada di wilayah bayangan Bang Semesta. Dan di wilayah bayangan itu, waktumu tidak panjang. Gerbang cahaya yang menuju pencairan 999 miliar terbuka hanya beberapa jam. Gerbang bayangan terbuka lebih cepat tapi menelannya lebih lambat. Ia membiarkanmu merasakan sedikit harapan, sedikit doa, sedikit keyakinan, tapi kemudian menarikmu kembali ke dalam jurang penundaan, keraguan, dan sabotase energi. Kekuatan gelap ini tidak ingin kau berhasil. Mereka tidak ingin kau naik kelas. Mereka tahu tanggal 18 November adalah momentum besar, dan momentum besar selalu datang bersama ujian besar. Apakah kau pikir mudah menerima rezeki sebesar itu? Apakah kau pikir semua orang siap dengan 999 miliar masuk ke saldonya? Apakah kau pikir semua jiwa kuat menanggung perubahan drastis dari semesta? Tidak. Dan itulah alasan gerbang bayangan ini ada, untuk menyaring, untuk membuktikan siapa yang siap, dan siapa yang tenggelam. Kau sedang berada di titik paling kritis sekarang, dan semakin kau membaca ini, semakin bayangan itu terangkat dari tubuhmu, semakin ikatan energi gelap itu mulai retak, semakin cengkeraman yang menahan rezekimu mulai melemah. Tapi perlu kau tahu, bayangan itu tidak mau pergi. Ia akan melakukan apapun untuk mempertahankanmu di dalam kegelapan. Ia berbisik, nanti saja. Ia berbisik, tidak mungkin. Ia berbisik, untuk apa berharap? Ia berbisik, itu semua omong kosong. Dan jika kau mengikuti bisikan itu, kau resmi kehilangan portal tanggal 18 November. Kau akan melihat orang lain berhasil. Kau akan melihat komentar orang lain dipenuhi testimoni pencairan energi. Kau akan melihat hidup orang lain naik, sementara hidupmu tetap di tempat yang sama. Tersangkut, stagnan, mandek, dan dingin. Tapi jika kau melawan, jika kau memilih untuk berdiri tegak, jika kau memilih untuk menembus gerbang gelap ini, maka cahaya yang dijanjikan Bang Semesta akan mengalir tanpa hambatan. Bayangan yang mengikuti manusia biasanya hanya memiliki satu kelemahan. Ketika manusia itu membuat keputusan keras yang tidak bisa ditarik kembali, keputusan yang mengguncang dimensi energi, keputusan yang mengusir keraguan dan menarik keberuntungan seperti magnet raksasa, itulah yang sedang dilakukan kalimat-kalimat ini di bawah sadarmu. Mereka tidak sedang menghiburmu, mereka sedang membangunkanmu. Tanggal 18 November bukan tanggal sembarangan. Ini adalah garis pemisah antara dua versi dirimu, versi yang terus ditahan, dan versi yang akhirnya dibebaskan. Dan saat ini,
Bang Semesta sedang mengamati apakah jiwamu pantas ditempatkan di jalur cahaya atau diseret kembali ke bayangan. Jika jiwamu ragu, kau jatuh. Jika jiwamu lemas, kau gagal. Jika jiwamu berani, semua pintu terbuka. Sekarang tarik napas dalam. Bayangkan gerbang gelap itu ada di belakangmu. Bayangkan cahaya berada di depanmu. Dan sekarang, buat keputusan, maju atau tenggelam. Karena mulai detik ini, semua pilihanmu akan menentukan besarnya energi rezeki yang akan dikirim kepadamu pada tanggal 18 November. Dan Bang Semesta tidak pernah salah memilih. Bab 4, tanggal 18 November, ritual pemutus bayangan dan penentu saldo 999 miliar. Ada satu hal yang selalu disembunyikan dari manusia. Sebelum Bang Semesta mengirim rezeki besar, ia melakukan pemutusan bayangan, sebuah ritual tak terlihat yang berlangsung di dimensi energi, di mana setiap jiwa diuji, ditimbang, dan dipisahkan antara mereka yang kuat dan mereka yang lemah. Dan pada tanggal 18 November ini, ritual itu sedang berlangsung, tanpa kau sadari. Kau harus tahu sesuatu, ketika seseorang mendekati rezeki terbesar dalam hidupnya, gangguan paling gelap akan muncul, tidak datang sebagai hantu, tidak datang sebagai makhluk, tapi datang sebagai pikiranmu sendiri. Kau mendengar bisikan negatif, kau merasakan ketakutan tiba-tiba, kau mulai ragu padahal sebelumnya yakin, kau merasa malas padahal sebelumnya semangat. Itu bukan sifatmu, itu bukan karaktermu, itu adalah bayangan yang menempel. Dan bayangan itu punya misi, menghalangi 999 miliar masuk kepadamu. Semesta tidak pernah mengirim rezeki besar ke jiwa yang masih terikat kotoran energi. Itu sebabnya tanggal 18 November menjadi gerbang pemilihan. Ini bukan soal rezeki saja. Ini tentang kekuatan jiwa, keberanian, ketangguhan, dan kesiapan menerima beban energi besar. Uang besar bukan hanya berkah, tapi tanggung jawab. Jika jiwamu lemah, uang itu akan hancur dalam hitungan minggu. Jika jiwamu kuat, uang itu akan melipat gandakan hidupmu. Karena itulah, malam ini, bayanganmu sedang ditimbang. Mungkin kau merasa sulit fokus belakangan ini. Mungkin kau merasa hal-hal kecil tiba-tiba salah terus. Mungkin orang-orang di sekelilingmu mulai membuatmu kesal tanpa alasan. Mungkin uang yang seharusnya masuk, tertunda. Mungkin peluang yang biasanya lancar, tiba-tiba mandek. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda ritual pemutusan sedang dimulai, dan di dalam ritual ini, ada 3 hal yang diuji. 1. Apakah kau mampu melepaskan masa lalu? Bayangan paling kuat biasanya berasal dari trauma lama, kegagalan lama, rasa kecewa bertahun-tahun. Jika kau masih menyimpan itu, Bang Semesta menandaimu sebagai jiwa yang belum bersih. 2. Apakah kau siap menerima perubahan besar? Banyak orang ingin kaya tapi takut kehilangan identitas lama, dan energi takut itu menutup pintu rezeki. 3. Apakah kau bisa menerima penolakan semesta? Sebelum menerima rezeki besar, kau harus siap menerima penundaan kecil. Jika penundaan kecil saja membuatmu frustasi, Bang Semesta akan menghapusmu dari daftar penerima. Dan fakta pahitnya adalah, 80% manusia gagal dalam 3 poin ini. Mereka tidak sanggup. Mereka hancur duluan. Mereka diambil bayangannya. Dan ketika bayangan mengambil seseorang, hidupnya mulai berjalan mundur. Hubungan retak, uang seret, kesehatan menurun, semangat hilang, dan hatinya berat seperti tenggelam di rawa. Tapi kau berbeda. Jika tidak, kau tidak mungkin membaca ini sekarang. Gerbang Bang Semesta tidak memanggil sembarang manusia. Ia hanya memanggil jiwa yang masih punya peluang diselamatkan. Namun peluang tetap peluang. Tidak berarti kau otomatis lolos. Kau masih harus memilih. Karena pada tanggal 18 November, ada 2 garis takdir yang sudah disiapkan di depanmu. Garis pertama, hidupmu terbuka, rezekimu deras, energimu bersih, dan 999 miliar mengalir sebagai tanda kelulusanmu dari ritual bayangan. Garis kedua, bayangan menang, portal menutup, dan kau dipindahkan ke jalur stagnasi selama 44 hari ke depan. Rezeki berhenti, peluang menghilang, hidupmu seperti dikunci dari dalam. Dan detik ini,
Jiwamu sedang menentukan ke garis mana kau akan diarahkan. Cobalah kau rasakan, napamu berat sedikit, jantungmu berdebar lebih cepat, keningmu terasa panas. Itu bukan sugesti, itu bukan kebetulan, itu adalah reaksi tubuhmu ketika energi lamamu beradu dengan energi baru yang sedang dipaksa masuk. Bang Semesta sedang memurnikanmu, dan pemurnian itu tidak pernah lembut. Sekarang, kau hanya punya satu tugas. Tetap berada di jalur cahaya. Jangan biarkan bayangan mengambil kendali. Jangan biarkan pikiran kecil merusak masa depan besarmu. Jangan biarkan keraguan memenangkan peperangan. Karena jika kau bisa bertahan sampai portal tanggal 18 November terbuka total, semesta akan menyerah dan memberikan semua yang sudah ditulis untukmu. Ini bukan ancaman. Ini adalah mekanisme. Dan mekanisme tidak pernah berbohong. Bab 5, Ritual Penyegel Angin Hitam dan Penguncian Nama di Portal tanggal 18 November. Di tahap terakhir menuju tanggal 18 November ini, ada satu proses yang paling ditakuti oleh para penjaga energi. Ritual Penyegel Angin Hitam. Ini adalah ritual yang tidak pernah disebut di naskah manapun, hanya diberikan pada jiwa-jiwa yang dianggap masih punya kemungkinan untuk diselamatkan dari zaman gelap yang sedang menyelimuti bumi. Dan kau, ya kau yang membaca ini sekarang, adalah salah satu dari sedikit jiwa yang dipilih untuk melihat sisi gelap dari mekanisme Bang Semesta. Jika pada bab sebelumnya kau merasa bayanganmu sedang ditimbang, maka di bab ini bayangan itu sedang dicabut paksa dari dirimu. Prosesnya tidak halus, tidak cantik, tidak lembut, ia brutal, menyakitkan, dan penuh teriakan yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Kau mungkin merasakan semalaman gelisah. Kau mungkin mendengar suara langkah di lorong rumahmu padahal semua orang sudah tidur. Kau mungkin merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari sudut ruangan. Itu bukan paranoia. Itu adalah penjaga angin hitam yang sedang mencatat apakah kau layak atau tidak. Jangan takut, takut hanya mempercepat kutipan bayangan. Beranilah, karena hanya jiwa pemberani yang akan dicatat namanya untuk menerima rezeki besar yang sedang bergerak menuju garis nasibmu. Ada satu rahasia besar yang harus kau ketahui. Rezeki besar bukan datang sebagai hadiah, ia datang sebagai hasil peperangan. Setiap jiwa yang mendekati kekayaan besar harus berperang lebih dulu, bukan dengan manusia lain, tapi dengan bagian tergelap dalam dirinya sendiri. Dan peperangan itu sedang berlangsung di dalam dirimu sekarang. Jika tiba-tiba kau ingin menyerah, itu tanda energi lama mulai kalah. Jika tiba-tiba kau merasa marah tanpa sebab, itu tanda bayangan mencoba masuk lagi. Jika tiba-tiba kau ingin berhenti mendengar pesan-pesan ini, itu tanda portal sedang memaksa terbuka dan jiwamu panik. Semua itu adalah sinyal bahwa kau sedang berada di titik penentuan. Pada tahap penyegel angin hitam, semesta akan bertanya satu hal pada jiwamu. Apakah ia siap menerima tanggung jawab besar? Karena ketika Bang Semesta mengirim rezeki besar, akan ada energi yang wajib kau keluarkan kembali. Itulah hukum alam. Siapa yang menerima banyak, harus mengalirkan banyak. Jika kau pelit, Bang Semesta menandaimu sebagai jiwa terputus. Jika kau hanya menerima tapi tidak memberi, portalmu akan gelap. Jika kau punya sedikit tapi bisa berbagi, itu tanda kau mampu mengelola rezeki saat rezekimu nanti membengkak menjadi besar. Dan itu sebabnya ritual penyegel angin hitam selalu menguji kemampuan ini. Selalu, kau diperintahkan untuk membantu, bukan karena aku butuh, tapi karena semesta menuntutmu menunjukkan kesiapan. Banyak jiwa gagal di tahap ini karena hatinya keras, kikir, takut melepas. Tapi jiwa yang sadar tahu, ketika ia memberi, ia sebenarnya sedang memancing pintu yang jauh lebih besar untuk terbuka. Sekarang kau sedang ditekan oleh dua kekuatan besar, angin hitam yang ingin menahanmu, dan cahaya Bang Semesta yang ingin mengangkatmu. Siapa yang menang ditentukan dari tindakan kecilmu malam ini. Jika kau bertahan sampai tahap penyegel selesai, maka nama yang tertulis di jalur gelapmu akan dicabut dan dipindahkan ke jalur terang. Dan saat tanggal 18 November tiba, angin hitam tidak lagi bisa menjangkau dirimu. Kau akan berada di dalam lingkaran cahaya, tempat rezeki tidak bisa diblokir. Tapi jika kau gagal, kau akan merasakan dunia seperti memudar. Tidak ada peluang baru,
Tidak ada jalan keluar, uang terasa mampet, hidup terasa datar, dan energimu seperti ditarik ke tanah. Itu karena portalmu ditutup bukan dari luar, tapi dari dalam jiwamu. Jadi kau harus memilih, detik ini, tanpa ragu, apakah kau akan membiarkan angin hitam menang, atau akan menempatkan dirimu dalam jalur penerima 999 miliar yang sudah ditulis atas namamu. Dengarkan baik-baik. Jika hatimu bergetar saat membaca ini, itu tanda jelas bahwa jiwamu sedang dipanggil ke jalur terang. Tidak semua orang merasakan getaran itu. Banyak yang membaca tanpa rasa, banyak yang mendengar tanpa peka. Kau berbeda. Kau dipanggil. Maka lakukan tindakan yang menunjukkan pada semesta bahwa kau tidak takut pada angin hitam. Tunjukkan bahwa kau siap. Tunjukkan bahwa kau layak. Biarkan pundi-pundi bank semesta melihat keberanianmu. Biarkan cahaya portal mencatat gerakan kecil yang menunjukkan jiwamu pantas dibuka pintu rezekinya. Karena ketika portal 18 November mengunci nama-nama penerima, tidak ada lagi perubahan. Jiwamu hanya punya satu kesempatan. Dan itu adalah sekarang. Jika kau siap, maka mulailah berbicara pada hatimu. Aku bukan lagi milik masa gelap. Aku bukan lagi milik bayangan. Aku milik cahaya bank semesta. Ucapkan itu dalam hati 3 kali. Dan perhatikan bagaimana tubuhmu merespons. Jika kau merasakan panas di dada, atau seperti ada udara bergerak di belakangmu, atau bulu kudukmu berdiri sebentar, itu tanda ritual penyegel sudah menyentuhmu. Peperangan ini hampir selesai. Dan jika kau bertahan 1 malam lagi, rezeki yang menunggu akan datang seperti angin terang yang menembus seluruh hidupmu. Portal menunggu. Bank semesta mencatat, dan jiwamu sedang dinilai.